Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mukhtasar Sahih Bukhari atau ringkasan Sahih Bukhari, Kitabu Al-Iman atau bab tentang al-iman. Sekarang kita sampai pada bab atau fasal alamatul iman hubbul ansor. Di antara tanda keimanan mencintai para sahabat al-ansor. Kita baca hadisnya. Wa anhu, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, ayatul iman hubbul ansor. Tanda keimanan mencintai para sahabat al-ansor. Wa ayatun nifaq bughdul ansor. Dan tanda kemunafikan membenci kaum al-ansor. Ini salah satu hadis dalam bab tanda keimanan. Ini masih ada kaitan dengan bab-bab sebelumnya, bahwasanya iman itu ada 70 lebih cabangnya. Dan itu terbagi secara umum ada 3, cabang keimanan dalam hati, cabang keimanan dalam lisan, dan cabang keimanan dalam anggota badan. Di antara cabang keimanan dalam hati, yaitu masalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, la yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Orang itu bisa merasakan kelezatan iman kalau dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara umum kita mencintai orang mukmin, orang muslim, karena dia beriman kepada Allah. Apalagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang pertama masuk Islam, yang pertama mempelajari Islam langsung dari Nabi SAW, dan mereka mengamalkan Islam yang murni bersih tanpa ada campuran sama sekali. Kalau kita sekali lagi diwajibkan mencintai sesama muslim, apalagi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita wajib meyakini
manusia terbaik setelah para nabi, para rasul adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia, yaitu setelah para nabi, para rasul, adalah generasi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari kalangan muhajirin maupun kaum al-ansar. Maka kewajiban kita, terutama kewajiban yang berkaitan dengan hati, yaitu mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ladang pahala. Ini sudah kita tekankan dari awal, ladang pahala. Bagaimana kita meraih pahala bukan hanya lewat ucapan di lisan, entah itu dengan membaca Quran, berzikir, ataupun melaksanakan ibadah dengan anggota tubuh kita, seperti sholat, ataupun haji, atau yang lainnya. Namun ingat, ada juga ibadah hati. Ada ladang pahala yang sangat banyak dalam hati kita. Di antaranya, mencintai para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, awthaqural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul tegaskan di sini, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan mencintai kaum al-ansar. Dan ini bukan hanya kaum al-ansar saja dari sahabat Nabi. Kaum muhajirin juga demikian. Semua para sahabat Nabi. Kalau mau ditanya, apa definisi sahabat Nabi itu? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang disebut dengan sahabat Nabi itu? Yang hidup dan melihat Nabi. Terus? Masih kurang satu. Ahsantum, barakallahu fiik, jazakumullah khair. Syaratnya ada 3, kata para ulama. Orang itu dikatakan sebagai sahabat Nabi. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW meskipun sesaat. Kemudian mu'minun bihi. Beriman dengan Nabi SAW. Wa mata ala dzalik. Dan meninggal di atas keimanan. Itu yang disebut dengan sahabat Nabi SAW. Yang pertama tadi, berjumpa dengan Nabi. Berjumpa di sini dalam keadaan terjaga, bukan dalam mimpi. Karena memang orang bisa berjumpa dengan Nabi dalam keadaan mimpi. Dan itu mungkin. Ya, akan tapi wajib diyakini, tidak mungkin Nabi mengajarkan hal-hal yang di luar yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Misalnya, mimpi ketemu Nabi, kemudian dikatakan nggak usah sholat 5 waktu. Ini bukan Nabi apa? Asli, ini palsu. Ya, namun sekali lagi, memungkinkan orang melihat Nabi dalam mimpi. Rasul mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia melihatku. Karena setan tidak mungkin bisa menyerupaiku. Cuma yang ditanyakan, kata para ulama pertama kali, bagaimana ciri fisik yang dilihat dalam mimpi tersebut. Kalau sama dengan yang disifatkan oleh para sahabat Nabi, kan ada istilah Asyama'il Muhammadiyah. Ciri-ciri fisik Nabi dalam hadis-hadis yang sahihah. Imam Tirmidzi punya kitab khusus masalah ciri-ciri fisik Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Kalau ada yang mengaku ketemu Nabi dalam mimpi, tanya dulu bagaimana sifatnya. Kalau mengatakan Nabi itu kurus, ya, maka ini bukan apa? Nabi Muhammad SAW. Namun intinya tadi dicocokkan dulu ciri fisiknya. Kemudian yang kedua, nggak mungkin tadi mengajarkan yang di luar dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian tadi beriman dengan Nabi, dan yang ketiga meninggal di atas keimanan. Itulah sahabat Nabi yang wajib kita mencintai mereka semuanya. Tentunya kecintaan yang sewajarnya, tidak sampai berlebih-lebihan atau bahkan sampai menuhankannya. Seperti kelompok Syiah Rafidhah.
yang mereka berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib atau kepada keluarga Ali bin Abi Thalib seperti Hasan wal Husain. Sampai mereka mengatakan imam-imam mereka, di antaranya Ali, Hasan dan Husain, ya'lamuna mata yamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiran minhum. Kata mereka, imam-imam mereka tahu kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Ya, itu dalam kitab tokoh mereka Al-Kulaini dalam kitab Usul Kafi. Ya, kalau di rumah saya ada bukunya. Dan itu ada bab tadi. Imam-imam mereka itu kedudukannya sama dengan naudzubillah min dzalik, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya. Ini berlebihan. Ahlussunnah wal Jamaah, kaum muslimin, kaum mukminin mencintai para sahabat Nabi namun sesuai dengan kedudukan mereka. Dan ini bagian dari keimanan, ladang pahala. Bahkan Imam At-Tahawi, Aqidah Tahawiyah, mengatakan Shallallahu alaihi wasallam, kita wajib mencintai semua para sahabat Nabi. Wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Namun kita tidak berlebih-lebihan dalam mencintai seorang pun dari mereka. Kemudian beliau mengatakan, wa nubghidu man yubghiduhum. Kita membenci orang yang membenci para sahabat Nabi. Dan yang mencaci maki para sahabat Nabi. Kemudian Imam At-Tahawi mengatakan, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat Nabi itu bentuk mengamalkan agama, bentuk keimanan, dan bentuk kebaikan. Namun sebaliknya, kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Sedangkan membenci para sahabat Nabi itu bentuk kekafiran, itu bentuk kemunafikan, itu bentuk kesesatan. Dan ini yang juga dikatakan oleh Nabi SAW, ayatun nifaq bughdul ansar. Tanda kemunafikan membenci kaum al-ansar. Maka hati-hati. Kalau ada da'i atau ustadz yang mencaci maki satu sahaja sahabat Nabi, ini sudah menunjukkan orang itu sesat, menyesatkan, orang itu bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab akidah beliau yang berjudul Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabin Nabi sallallahu au dzakara masawi'ahu fahuwa mubtadi'. Apabila ada seseorang mencaci maki, menyebutkan kejelekan-kejelekan satu sahabat Nabi saja, maka dia ahli bid'ah alias bukan ahli sunnah. Ini karena para sahabat Nabi orang-orang yang paling berjasa kepada kita. Ya, setelah karunia dari Allah, kemudian jasa para sahabat, kita bisa merasakan kelezatan Islam, kenikmatan iman. Mereka yang sangat berjasa. Maka hal jazal ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik tadi, mencaci maki sahabat Nabi SAW. Dan sangat disayangkan, hal seperti ini banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan mungkin dalam dunia pendidikan. Ya, mungkin kita masih ingat pada waktu sekolah dulu, yang sering dicela itu kalau diceritakan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Yang paling banyak disudutkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Kalau ada kisah perang Siffin atau perang Jamal atau yang lainnya, itu yang paling banyak disudutkan di antaranya sahabat Rasul yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal beliau sahabat Rasul. Beliau yang pernah menulis Al-Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dicaci lagi luar biasa. Bahkan lebih dari itu. Ada salah satu orang mau masuk perguruan tinggi Islam. Ya, itu baru masuk tesnya itu ada pertanyaan. Siapa bapak nepotisme dalam Islam? Utsman, Ali atau Muawiyah? Kalau antum pilih apa? Naudzubillahi min dzalik. Itu
mau masuk perguruan tinggi Islam, pertanyaannya sudah apa? Mencaci maki sahabat Nabi SAW. Na'udzubillah min dzalik. Padahal mereka para pejuang-pejuang Islam pertama kali. Mereka yang sangat berjasa kepada Islam dan kaum muslimin. Namun inilah sekali lagi yang harus diluruskan, yang harus disampaikan kepada umat. Tanda keimanan mencintai para sahabat Nabi, entah dari Al-Ansar ataupun kalangan Al-Muhajir dan semua para sahabat Nabi SAW. Dan wajib diyakini membenci mereka salah satu bentuk apa? Kemunafikan. Bahkan bisa apa? Kufur akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kemudian hadis berikutnya. An Ubadata ibni Samit radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qala. Wa haulau isabatun min ashabihi. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul SAW pernah bersabda pada waktu beliau duduk di sekitar para sahabat-sahabat beliau, bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Baiatlah ya wahai para sahabatku diriku agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tasriku, jangan mencuri. Wala tazenu, jangan berzina. Wala taktulu auladakum, jangan membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan jangan berkata atau berbuat kebohongan sedangkan kalian mengetahui. Wala ta'su fi ma'ruf, jangan maksiati dalam hal yang baik. Faman wafa minkum fa'ajirhu 'ala Allah. Barang siapa yang melaksanakan isi baiat tadi, maka pahalanya di sisi Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya fahuwa kafartun lahu. Dan barang siapa yang melakukan salah satu dosa-dosa tadi, lalu dia diberikan sanksi di dunia, maka itu sebagai bentuk kafarah, penghapus dosa baginya. Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarallahu fahuwa ilallah. Dan barang siapa melakukan salah satu dosa-dosa besar tadi, lalu ditutupi oleh Allah di dunia, maka nasibnya apa kata Allah? Insya'a fa'anhu, jika Allah berkehendak Allah ampuni. Wa insya'a aqabahu, jika Allah berkehendak Allah akan menyiksanya. Fabayanahu ala dzalik. Maka kata Ubadah bin Samit, kami pun membaiat Rasul atas poin-poin tadi. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau inti pembahasannya, Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam bab ini untuk menjelaskan bahwasanya kalau seseorang itu jatuh ke dalam dosa besar, seperti berzina, naudzubillah min dzalik, atau mencuri atau korupsi, maka tadi, kalau dia di dunia tidak sampai diberikan sanksi, maka nasibnya di akhirat apa kata Allah? Atau alias dalam kitab-kitab akidah dikatakan, fa'ilul kabira tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar itu apa kata kehendak Allah. Tidak langsung dimasukkan surga, tidak pula dimasukkan ke neraka. Terserah Allah. Kalau Allah mampu, Allah ampuni, langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki, dia dimasukkan ke neraka, namun tidak kekal. Dia akan pasti keluar dari api neraka. Ini salah satu akidah Ahlussunnah, bahwasanya kalau seseorang jatuh ke dalam dosa, alias imannya itu berkurang, maka tidak dikatakan dia kafir, tidak dikatakan dia mukmin yang sempurna imannya. Di dunia statusnya mukmin, namun kurang imannya. Atau mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Di akhirat, tidak boleh dipastikan masuk neraka kekal selamanya, tidak pula boleh divonis dia pasti masuk surga langsung. Kita katakan pelaku dosa besar, kalau dia belum bertobat, nasibnya apa kata Allah? Tidak langsung dimasukkan ke neraka, tidak pula langsung dimasukkan ke dalam surga, namun terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti pembahasannya. Dan ini sudah kita sampaikan, bahwasanya cabang keimanan itu banyak. Ada cabang yang wajib. Kalau ditinggalkan, ini bisa apa? Tadi, jatuh ke dalam dosa-dosa besar,
dan dia imannya berkurang, tidak sempurna imannya. Kenapa ini disampaikan oleh Imam Bukhari? Kata para ulama untuk membantah dua kelompok yang ekstrim, yang sesat. Ada kelompok namanya Khawarij. Ini nenek moyangnya kelompok teroris yang gegabah mengkafirkan pelaku dosa besar. Kata mereka orang yang berbuat dosa besar imannya habis, alias murtad, halal darahnya, boleh dibom, dibunuh dan sebagainya. Ini sesat. Ya. Lawannya namanya kelompok Murji'ah, mengatakan orang berbuat dosa nggak ada pengaruh dengan keimanannya, imannya tetap sempurna. Ahlus Sunnah mengatakan orang yang berbuat dosa besar, dia masih mukmin, namun tidak sempurna imannya. Atau mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Ini status dia di dunia. Adapun di akhirat, ya kita katakan terserah Allah, apakah langsung dimasukkan ke dalam surga, ataukah dimasukkan ke neraka, namun tidak mungkin kekal dalam api neraka. Kemudian, faedah hadis ini banyak sekali. Di antaranya, baiat ya, itu dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Di antaranya Rasulullah SAW. Seperti antum di sini ngaji sama ana, nggak usah pakai baiat-baiat. Nggak ada baiat untuk ustadz, atau untuk kiai, atau untuk habib, atau siapapun nggak ada dalam Islam. Imam Syafi'i nggak ada muridnya yang membaiat, yang harus taat terus sampai mati, nggak boleh memaksiati ustadznya. Kalau memaksiati ustadznya kualat, nggak ada itu dalam Islam. Ya, yang ada baiat kepada pemimpin kaum muslimin. Dulu para sahabat membaiat Rasul, membaiat Abu Bakar As-Siddiq, membaiat Umar bin Khattab, membaiat Utsman, Ali dan seterusnya dari pemimpin kaum muslimin. Nggak ada para sahabat membaiat misalnya Abdullah bin Abbas karena beliau ahli tafsir, nggak ada. Maka sekali lagi baiat yang syar'i yang sesuai dengan ajaran Islam, baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Kemudian Rasul SAW menyampaikan pertama kali yang wajib dijalankan oleh kaum muslimin dalam baiat tadi, yaitu masalah at-tauhid. Meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita sampaikan, ada cabang keimanan yang kalau ditinggalkan, dia bisa keluar dari Islam. Yaitu tadi, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau orang itu jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi, cabang keimanan itu banyak. Rasul mengatakan yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Kalau orang itu meninggalkan cabang ini, gugur Islamnya. Makanya ada perincian, meninggalkan cabang keimanan ada levelnya. Kalau level yang ditinggalkan berkaitan dengan la ilaha illallah, kufur, keluar dari Islam, murtad. Yang kedua, kalau yang ditinggalkan itu berupa kewajiban-kewajiban, dia berdosa, nggak sampai murtad. Yang ketiga, kalau yang dia tinggalkan cabang yang hukumnya mustahab, seperti tahiyatul masjid, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Senin Kamis, dia nggak mau puasa sunnah tersebut, nggak berdosa dia. Maka meninggalkan cabang keimanan tidak satu derajat, tidak satu level, ada perinciannya. Maka ini wajib dipahami. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, kalau orang itu berbuat dosa besar seperti mencuri misalnya, kemudian dihukum oleh pemerintah kaum muslimin seperti dipotong tangannya sebagaimana firman Allah, wasariqu wasariqatu faqtau aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Meskipun ada perincian apa saja syarat-syaratnya, harus jelas misalnya. Misalnya ya, kata para ulama syarat dikatakan mencuri yang dipotong tangannya itu kalau disimpan yang memang itu tempat penyimpanan. Ya, bukan misalnya HP digeletakkan diambil misalnya. Ini lain lagi pembahasannya. Dan itu pun ada syarat-syarat yang lain. Intinya, seandainya dia mencuri, kemudian dipotong tangannya oleh pemerintah kaum muslimin, dan dalam hatinya memang dia sudah bertobat dari perbuatan dosa itu, maka sanksi di dunia sebagai kafarah, dihapuskannya dosa-dosanya tersebut.
Lalu bagaimana dengan yang mencuri ataupun korupsi ataupun yang berzina, minum minuman keras, namun tidak diberikan sanksi oleh pemerintah? Maka tadi nasibnya di akhirat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya terkadang Allah bisa ampuni langsung. Karena apa? Dia punya banyak kebaikan-kebaikan. Seperti mungkin antum pernah dengar kisah seorang wanita pelacur yang dia memberi minum kepada seekor anjing. Maka apa? Dia ampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada misalnya pembunuh, meskipun dia belum diberikan sanksi di kisos sampai membunuh 100 orang, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ada tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau seandainya enggak tobat, tadi ada harapan diampuni oleh Allah karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Ini bedanya dosa syirik menyekutukan Allah dalam ibadah. Misalnya minta-minta kepada wali yang telah mati, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, berilah aku rezeki. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sembuhkan penyakitku, keluargaku, dan seterusnya." Ini syirik kepada Allah. Doa itu kepada Allah. Maka kalau dia berdoa kepada selain Allah, dia jatuh ke dalam kesyirikan. Kalau nggak bertobat sampai mati, nggak ada ampun. Allah yang mengancam, Allah yang mengatakan demikian. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Dan dia pasti kekal dalam api neraka. Kalau dosa besar selain syirik, kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada harapan untuk diampuni oleh Allah bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Rasul pertama kali melarang dari kesyirikan. Karena ini yang paling berbahaya dibandingkan dosa-dosa besar yang lain. Semuanya itu jelek, semuanya itu tercela. Namun yang paling tercela kesyirikan kepada Allah. Kata Allah, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Nah, kita lanjut bab berikutnya, bab minadin al-firar minal fitan. Di antara cabang keimanan, cabang agama adalah menjauh dari al-fitan. Fitnah-fitnah, ujian-ujian, terutama di akhir zaman. Hadisnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu qala. Qala Rasul SAW, yushiku an yakuna khairu malil muslim, ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal, wa mawaqi'al qatr, yafirru bidinihi minal fitan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, hampir-hampir harta yang paling baik bagi seorang muslim adalah seekor kambing yang dia gembalakan di tebing-tebing gunung ataupun tempat turunnya hujan yang jauh dari keramaian, yang dia lari membawa agamanya dari al-fitan, segala bentuk fitnah. Sedikit kita sampaikan apa makna fitnah. Dan ini pernah kita sampaikan, bedakan terkadang antara kata-kata bahasa Indonesia yang mengadopsi dari bahasa Arab dengan bahasa Arab aslinya. Kalau fitnah di bahasa kita, orang-orang kita apa maknanya? Iya, jangan kamu memfitnah saya. Artinya jangan kamu menuduh saya. Itu dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa Al-Quran tidak ada itu. Beda maknanya. Lebih parah dari itu, mereka membawakan ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Menfitnah lebih berbahaya daripada apa? Membunuh. Yang pertama itu jelas salah tafsir. Yang kedua, secara akal, mana yang lebih ringan? Difitnah atau dibunuh? Hah? Difitnah, kok malah dibalik? Fitnah lebih bahaya daripada apa? Ini sudah salah. Padahal ayat itu yang pertama maknanya al-fitnah al-kufru. Kekafiran
lebih dahsyat daripada apa? Pembunuhan. Sebenarnya pembahasan tadi, dosa besar lebih ringan daripada kesyirikan, kekafiran. Kemudian al-fitnah secara bahasa Arab itu artinya ujian. Antum ingat enggak ada istilah fitnah kubur? Ya, apa fitnah kubur itu? Apakah malaikat mungkar wan nakir menfitnah orang yang dikubur, menuduh? Tidak. Namun apa? Menguji siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa? Agamamu. Itu namanya ujian. Al-fitnah dalam bahasa Arabnya. Demikian pula dalam surat Al-Ankabut. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak difitnah? Apa arti fitnah di sini? Tidak diuji. Ini arti fitnah secara bahasa. Ya, entah dalam Al-Quran, dalam hadis, di antara makna al-fitnah adalah al-ibtila wal imtihan, ujian. Di sini juga demikian. Orang itu lari dari fitnah, maknanya dari ujian, terutama fitnah syahwat dan syubuhat. Antum mungkin masih ingat kisah Ashabul Kahfi. Ya, para pemuda-pemuda yang hidup 300 tahun lebih di gua. Kenapa mereka sampai sembunyi di gua sampai ratusan tahun demikian? Kata para ulama, karena mereka lari dari kampung halamannya yang rusak, ya, yang penuh dengan kesyirikan, kekafiran. Mereka ingin menyelamatkan iman mereka. Makanya Allah puji mereka. Makanya Allah mengatakan, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Lalu Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Ini salah satu makna dari hadis ini, bahwasanya ada sebagian orang yang dia takut jatuh ke dalam kesyirikan, kekafiran, kesesatan karena lingkungannya tidak baik, maka dia hijrah. Ya. Hijrah ke tempat yang aman, yang penuh dengan keimanan. Dan ini inti pembahasannya, kata para ulama. Imam Bukhari membawakan pembahasan ini untuk mengatakan orang yang kuat imannya, yang menjauh dari segala bentuk fitnah. Meskipun dah harus ke gunung ataupun ke hutan, bukan. Jangan gagal paham, jangan salah paham. Nanti seperti teroris yang dulu pernah mungkin di mana itu, di daerah Sulawesi itu kan, mereka menganggap semua ini kafir. Lalu hijrah ke gua, ke gunung, ke hutan-hutan. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak benar. Meskipun sekali lagi, makna yang terkandung dalam hadis ini menjauh dari segala bentuk hal-hal yang bisa mengotori keimanan. Kita tahu ini lingkungan nggak baik, ini lingkungan yang akan merusak iman. Maka berusaha untuk menjauh ataupun tidak masuk ke dalam lingkungan tersebut. Dan itu kata ulama itu menunjukkan imannya kokoh. Ya, ini bentuk menjaga keimanan. Karena kita yang paling berharga dalam hidup kita adalah al-iman. Kalau iman sudah tidak ada, nggak ada artinya. Semua yang ada di atas muka bumi ini. Seorang muslim mukminah atau muslimah mukmin mukminah wajib menjaga keimanannya dari segala hal yang mengotorinya, baik itu pemahaman yang salah tentang agama atau yang berkaitan dengan dosa dan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan seorang muslim muslimah tidak boleh merasa aman dari segala bentuk godaan ujian di dunia ini. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslimin. Karena apa? Banyak orang di tengah jalan bisa murtad dari Islam. Nggak ada yang bisa menjamin. Kita nggak ada yang bisa menjamin. Apakah besok tetap kita bisa ngaji seperti ini? Bisa tetap beribadah kepada Allah? Nggak ada yang bisa menjamin. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Dan di antara usahanya menjauh dari hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Entah sekarang ini di dunia maya ataupun di dunia nyata. Karena sekali lagi bahayanya fitnah akhir zaman, seperti dalam hadis yang lain, Sahih Muslim, Rasul mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kakitailil mudlim.
bersegeralah kalian beramal yang baik. Karena nanti akan muncul fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Banyak orang yang nggak tahu, yang nggak paham munculnya fitnah tersebut. Apa akibatnya? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Kata Rasul, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini kata Rasul SAW, orang yang di akhir zaman harus betul-betul bisa menjaga keimanannya dengan apa? Menjauh dari segala hal yang bisa merusak keimanannya, apalagi sampai merobohkan keimanannya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Tafadhal. Silakan. Assalamualaikum. Terkait dengan mencintai para sahabat, ini contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Baik, yang pertama tentunya cinta itu dalam hati itu yang pertama. Ya, ini masalah kalau kata para ulama amalul qalb. Bahwasanya di antara cabang keimanan adalah amalan hati. Apa di antara amalan hati? Cinta karena Allah. Kita mencintai orang mukmin karena Allah. Lebih dari itu, mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus dari dalam hati dulu. Kemudian dari cinta itu kita muncul as-sana. Ini salah satu apa? Perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari. Memuji para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan manusia terbaik adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada generasi kaum muslimin yang lebih hebat dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau sudah cinta dalam hati muncul ya ucapan-ucapan yang baik kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mendoakan mereka. Makanya kalau kita baca misalnya kitab Sahih Bukhari ini atau ringkasan Sahih Bukhari, ada kata-kata wa anhu radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu ucapan doa kepada Allah untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi para ulama seperti tadi Imam Bukhari di sini, ini berapa ribu kali diulang-ulang nama sahabat, tetap dikasih tulisan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhuma. Ini tentunya apa? Tidak mungkin muncul kecuali dari apa? Cinta dalam hati. Kemudian makanya dari sini kata para ulama, Imam Bukhari atau para imam-imam ahli hadis yang lain, kalau menulis kitab ada nama sahabat, langsung ditulis lengkap radhiyallahu anhu. Maka tidak pantas kita kalau seperti sallallahu alaihi wasallam disingkat SAW. Sahabat Abu Hurairah RA. Nah, ini enggak sepatasnya. Para ulama enggak bakhil. Apa sih? Ruginya menulis dengan apa? Lengkap sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Ini para ulama al-hadis. Ribuan kali mereka ulang-ulang kata-kata itu yang mereka tulis. Kemudian dari tadi hati mencintai sahabat muncul ucapan pujian, doa kepada para sahabat Nabi, dan yang lebih ditekankan lagi mengikuti jejak para sahabat Nabi SAW dalam beragama, terutama dalam masalah al-aqidah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah di awal kitab akidah beliau tadi yang berjudul Usulus Sunnah, beliau mengatakan Usulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashab Rasulullah SAW wal iktida'u bihim. Di antara prinsip akidah kami ahli sunnah mengikuti jejak para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan lan yusriha akhir hadil ummah illa ma'aslaha awwalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan mengikuti jejak generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang pernah menguasai dunia,
Mereka yang pernah mengalahkan dua negara dikuasa Romawi dan Persia. Mereka yang dulu pernah menghancurkan orang-orang Yahud. Maka kalau kaum muslimin ingin menang, ingin jaya, ingin menguasai dunia, ikuti jejak para sahabat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata Imam Malik tersebut. Dan itu bentuk perwujudan cinta kepada para sahabat Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu nggak akan mungkin terwujud kecuali kita belajar. Contoh masalah akidah. Belajar akidahnya para sahabat. Dari mana? Dari kitab-kitab ulama salaf. Di antara tadi, kitabnya Imam Ahmad Ushul Sunnah. Dan yang lainnya. Intinya, harus betul-betul cinta diwujudkan dengan perbuatan yang nyata. Wallahu ta'ala. Nah, tafadhal. Salam. Tadi kalau sejarah yang disampaikan tadi. Nah. Di akhir-akhir karena sempat tulisan terkait. Nah. Kalau di sejarah yang kami pelajari dulu kan yang saya sudah sampaikan tadi penyusunan salah satu sahabat ya. Bagaimana sebagai perbuatan. Kita nyikapinya gimana ya? Apalagi anak-anak kami yang nanti juga belajar hal yang sama. Karena yang disampaikan kurang lebih masih sama gitu. Iya, betul. Taib. Ini sudah dibahas oleh para ulama, terutama dalam kitab-kitab akidah. Ada istilah al-imsak amma syajara baina sahabah. Dalam berbagai macam kitab-kitab akidah disampaikan ada bab, ada poin, wajib berdiam diri, menjaga lisan dari perselisihan di antara para sahabat Nabi. Entah perang Jamal atau perang Siffin, antara Ali Muawiyah, Ali dengan Aisyah dan yang lainnya. Kata para ulama, wajib menjaga lisan. Jangan ada caci makian kepada salah satu pihak. Dan Ahlussunnah meyakini semua sahabat Nabi yang terlibat pertikaian tadi adalah ahli ijtihad. Dan kata Rasul, idza ijtahadal hakim fa asaba falau ajran. Kalau ada orang berijtihad, dan dia memang ahli ijtihad, lalu benar dapat 2 pahala. Wa in akhta falau ajrun wahid. Kalau dia keliru dalam ijtihadnya, tetap dapat 1 pahala. Artinya apa? Tidak boleh dicaci maki. Dan para sahabat sekali lagi ahli ijtihad. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang perselisihan di antara para sahabat tadi, beliau membacakan ayat tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang telah mereka perbuat dan bagi kalian apa yang kalian perbuat dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Diam sudah. Jangan menyudutkan salah satu pihak. Kemudian Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah juga ditanya rahimahullah ta'ala tentang perselisihan dari para sahabat. Beliau mengatakan tilka dima'un taharallahu bi suyufana. Itulah darah-darah yang telah mengalir yang kita tidak ikut-ikutan pada waktu itu. Tidak ikut berperang bersama mereka. Fal'an nutahiru al-sinatana minha. Sekarang kita sucikan lisan kita dari pertikaian tersebut. Maka cukup meyakini mereka al-ijtihad. Jangan pernah menyudutkan salah satu pihak dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sesuai dengan sabda Rasul SAW, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Apabila disebut tentang para sahabatku, maka jaga lisan. Terutama tadi di antara para sahabat yang bertikai, kalau disebut, hati-hati jangan sampai menyudutkan salah satu pihak. Maka kalau misalnya di pelajaran sekolah anak kita diajarkan seperti itu, ya kita kasih filter terlebih dahulu. Kita kasih tameng. Kalaupun bisa ya, mungkin kita punya ada makalah, anak itu suruh ngasih ke gurunya. Barangkali bermanfaat, dapat hidayah gurunya. Tidak sampai mencaci maki sahabat Nabi SAW, karena sekali lagi berbahaya. Tadi, hukumnya bisa dol, bisa sesat, bisa bahkan kufur. Wallahu ta'ala alam. Nah, silakan. Terakhir fitnah. Nah. Tahu sabda bahwa beliau tidak pernah memegang fitnah selain fitnah wanita. Nah, yang saya tanyakan, kami di sini adalah kepala keluarga yang bekerja
tentu saja berhubungan dengan apa, di mana setiap hari kita selalu melihat yang haram, karena kebanyakan mereka ketika menutup aurat. Nah, kira-kira nasihat Ustaz ini, kita ini mendapat uzur atau tidak? Karena kita kerjaan ini kan menjalankan kewajiban. Nah, kemudian sering sekali kita berketilas lah satu sama lain. Nah, ada seperti apa nih? Baik. Yang pertama, fitnah ada dua macam, fitnah syahwat dan syubhat. Fitnah syahwat berkaitan dengan maksiat, antaranya tadi, ikhtilat. Kemudian yang kedua, fitnah syubhat, kerancuan dalam beragama. Dan kata para ulama, fitnah syubhat ini yang paling dahsyat. Ya, jangan sampai kita lebih berhati-hati dari fitnah syahwat daripada fitnah syubhat. Makanya Sufyan Ats-Tsauri, ulama salaf yang hidup di abad kedua Hijriah, pernah mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Dosa bid'ah alias syubhat, kerancuan dalam beragama, salah berpikir, gagal paham tentang agama, itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al-maksiat yutabu minha. Orang berbuat maksiat itu pasti ada perasaan bersalah dalam hati kecilnya. Dan dia pasti akan bertobat. Namun pelaku kebid'ahan atau gagal paham dalam beragama nggak akan pernah bertobat. Kenapa? Nggak pernah merasa bersalah. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, Qul hal nunabi'ukum bil aksarina a'mala alladina dhalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsina sun'a. Apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ini sepakat Ahlussunnah mengatakan fitnah syubhat, kerancuan dalam beragama, dalam berpikir, dalam berakidah, ini lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Ya, tetap fitnah syahwat dan syubhat wajib untuk jauhi, untuk ditinggalkan. Namun sekarang permasalahannya di negeri kita, ya, secara umum mana yang nggak ada ikhtilat? Jangankan ya antum misalnya yang murni kerja urusan dunia, kita yang dalam bidang agama nggak lepas, kita safari dakwah naik pesawat, ya nggak mungkin nyarter pesawat pribadi. Ya, itu beda lagi urusannya. Namun secara umum di mana-mana. Maka kata para ulama, bedakan antara keadaan yang memang itu darurat, memang demikian. Cuma apa sikap kita? Itu tadi meminimalisir kerusakan. Jangan sampai nggak ada kebutuhan dan sebagainya, ikhtilat atau makan berkholwat dengan lawan jenis, berbahaya. Dan bukan ini saja yang berbahaya di dunia nyata, yang lebih berbahaya lagi di dunia apa? Nggak kholwat, nggak ikhtilat, cuma apa? Main HP-nya dengan yang bukan mahramnya. Ini juga berbahaya. Artinya apa? Keadaan memang demikian, nggak bisa kita 100% meninggalkan. Namun paling tidak meminimalisir, meminimalkan kerusakan yang akan bisa timbul dari adanya ikhtilat ini. Dan mohon maaf, jangan sampai punya pikiran, ini ikhtilat, gak usah kerja. Di rumah dalam Islam ada istilahnya mempertimbangkan madarat dengan maslahat. Dan ada sebagian teman begitu. Ketika baru mungkin ngaji, melihat, ini ada ikhtilat, gak mau. Hanya pengangguran puluhan tahun. Yang jadi beban keluarganya. Gak dipertimbangkan bahwasanya, ini adalah sesuatu keadaan yang memang gak bisa kita betul-betul menjauh 100%. Namun tadi meminimalkan. Atau naudzubillah min dalik, meninggalkan yang misalnya tadi ada kerusakan namun masuk ke dalam tempat yang lebih rusak lagi. Makanya harus dipertimbangkan. Cuma sekali lagi, memang negeri kita ataupun sebagian negeri kaum muslim demikian keadaannya. Tidak jauh beda dengan negeri kita yang penuh dengan ikhtilat. Maka harus sabar. Kemudian juga tadi meminimalkan hal-hal yang bisa merusak apapun daripada cabang-cabang keimanan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Sudah cukup?
Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.